Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update untuk Dogecoin teman-teman ya. Ini sudah uh, lewat ini ya, yang di berita yang Elon Musk mengadakan acara di Saturday Night Live itu ya. Saya akan memberikan update. Jadi di video saya sebelumnya ya teman-teman, itu saya menggunakan ini swing high-nya dan ini adalah swing low-nya ya. Oke, kemudian dari tren ini teman-teman saya ulang dulu sebentar. Nah, kemarin di video saya itu saya sampaikan bahwa untuk Dogecoin ya, seperti ini, waktu itu saya memberikan syarat bahwa Dogecoin breakout. Nah, ini pada waktu itu kan turun sampai 77 ya, kemudian breakout di itu sekitar, sebentar saya cek dulu ke kanan supaya teman-teman bisa melihat resistannya. Ya, saya pindah ke kanan dulu, right. Oke. Jadi waktu itu saya sampaikan untuk Dogecoin ini udah beberapa titik breakout di 85, di 9000, di 93 ya, breakout, terus kemudian hampir tembus high-nya ya. Kemudian di berapa ini? Di 97. Saya perpanjang lagi nih. Fibonacci-nya nggak bisa kelihatan. Ya, kemarin kan resistan yang sudah berhasil dilalui ya. Pada saat dia habis turun, kemudian naik ini ya, teman-teman. Yang seharusnya kalau ada syarat yang harus dipenuhi ini, harus break di 100 high-nya. Waktu naiknya itu resistan yang udah berhasil ditembusnya di 85, di 8500, di 9000, di 9400, di 97, di 10250-an sekitar itu ya. Kemudian high-nya di 10900. Jadi saya memberikan syarat bahwa untuk Dogecoin ini untuk bisa mencapai targetnya yang di atas ini, target yang di atas tentu ada syarat yang harus dipenuhin. Apa? Dia harus bisa menembus high-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah ada satu resistan ya. Maka untuk bisa kita gunakan target price-nya, maka ada syaratnya high-nya harus tertembus. Kalau high-nya tidak tembus, itu belum bisa digunakan seperti itu. Jadi tren yang saya gunakan adalah tren turun ini, terus kemudian naik, dan ternyata untuk Dogecoin ini di dalam chart Indodax Doge IDR ini tidak berhasil tembus high ya. Saya memang positioning teman-teman, saya memang pada porsi trading saya positioning pada saat tembus saya masuk di 93 ya, 93 sekitar 93. Namun kemudian saya ya 93 di sini di retracement 50 saya masuk. Namun demikian sebentar saja ketika candlenya udah ada pelemahan di candle 15 menit saya sudah exit. Dan itu adalah posisi terakhir saya untuk loading atau trading barang di Doge. Jadi loading barang saya terakhir itu di posisi retracement 50. 50 tuh di sini teman-teman, di sini ya, di sini. Saya loading atau masuk barang terakhir di posisi situ, tetapi saya jual di sini. Alasan saya ya, alasan saya jual adalah Doge ini mau keluar news ya, newsnya yaitu tampilnya Elon Musk di Saturday Night Live. Jadi ketika saya menghadapi suatu ketidakpastian, saya kan nggak pasti nggak tahu pasti isi dari Saturday Night Live itu seperti apa. Ketika saya melihat satu ketidakpastian, maka saya ada dua pilihan. Saya tetap hold atau saya take profit seperti itu. Apabila posisi saya adalah terlalu tinggi, karena di 93 ini posisi trading saya kan cukup tinggi teman-teman. Sedang high-nya adalah di 10.950. Jadi saya take profit dulu posisi itu dan saya clear, nggak ada posisi sama sekali. Nah, pertimbangan saya adalah ketika mau keluar news, saya lebih baik saya keluar dulu. Walaupun setelah keluar news itu ada dua kemungkinan. Newsnya baik atau newsnya nggak baik bagi pergerakan Dogecoin seperti itu. Sangat mungkin orang yang sudah ngambil posisi, dia akan melakukan sell on news ya. Sell on news itu mereka akan keluar ketika ya newsnya udah ada seperti itulah. Hal yang diharapkan sudah ada, mereka keluar dulu seperti itu. Jadi saya udah jual, porsi saya udah holdnya mungkin 50% nggak ada ya, mungkin tinggal 30-an persen. Masih ada barang tapi 30-an persen saja, harga 100, 1100. Untuk selebihnya gimana?
Untuk selebihnya, menurut saya Dodge akan mencari keseimbangan baru. Jadi seperti ini karena dia tidak kuat di high. Nah, dia udah turun dan turunnya ini justru sudah melebihi retracement yang ini. Jadi saya udah tidak bisa menggunakan retracement yang ini saya hapus semua, ya. Saya hapus semua. Nah, saya hapus semua kenapa? Karena ini sudah ada swing low baru, ini swing high baru, ini swing high, ini adalah swing high ya. Swing high lama masih bisa digunakan. Nah, ini sudahkah bisa digunakan sebagai swing low? Belum bisa. Karena kita belum tahu setelahnya ini masih turun atau akan naik. Seperti itu. Jadi kita belum bisa gunakan ini untuk swing low. Belum bisa ya, karena belum bisa dipastikan ini masih akan turun atau naik. Tetapi kalau ngelihat kondisi seperti ini, maka kita gunakan Fibonacci naik. Fibonacci naiknya itu adalah untuk mencari supportnya. Jadi dia masih turun lagi, maka kita kembali gunakan supportnya ya. Supportnya di berapa? Kita ingatnya nariknya itu adalah di sini, swing low ya. Kemudian swing high-nya di sini. Ini sama seperti yang saya gunakan di sebelumnya, yaitu di 2.500 sampai 10.900 ya. Kita cari. Nah, ini yang saya gunakan kemarin, yang saya jelaskan juga ke teman-teman. Sekarang kita gunakan ini. Alasannya kenapa? Karena ini adalah swing naik, ini adalah tren naik ya. Tren naik itu Dodge sampai di swing high, di sini dia koreksi. Nah, koreksinya di berapa? Di video saya sebelumnya saya sampaikan koreksinya, ini masih sama ya. Koreksinya itu di retracement 23 di 89 atau saya bulatkan ke 9.000 di sini. Koreksi pertama sudahkah? Koreksi pertama sudah di sini. Terus turun di 77. 77 adalah retracement 38. Saya kemarin dapat di sini di 78. Jadi pada saat Dodge naik terus turun itu ke 23 di sini dan ke 38 di sini. Terus dia naik nggak kuat tembus high sehingga kita tidak gunakan target ke atas. Kita gunakan lagi target turun. Kenapa? Karena di sini dia tembus dari 38. Selanjutnya target berikutnya adalah 68 dan 57. Saya kemarin sampaikan ada kemungkinan juga Dodge bisa sampai ke target 68. Kenapa? Di sini ada candle, ada demand 68 dan 68 itu sekitar 67 68 itu adalah retracement 50. Wajar, di retracement 50 secara tarikan tren dia memang ada support di situ dan di sini juga ada. Terus support berikutnya adalah di 57. 57 di sini ada kumpulan candle ya, di sini ada kumpulan candle, di sini ada demand. Itu bisa menjadi support. Support berikutnya berapa? 43. 43 di sini ada juga banyak. Ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, karena Dogecoin tidak berhasil naik. Karena Dogecoin tidak berhasil naik menembus 10.900, maka kita gunakan Fibonacci naik dan kita cari retracement-nya ya. Cari retracement-nya yaitu mulai dari sini swing low dan swing high, ketemulah ini. Titik koreksi dari Dodge sekarang adalah di yang saya sampaikan ini teman-teman, titik koreksinya ada di 89 sudah kecapai, 7.700 sudah kecapai, 6.800 udah kesentuh sekarang. Berikutnya di 5.700 tuh di retracement 61. Jadi koreksinya memang untuk Dogecoin ini seperti yang sudah saya sampaikan, koreksinya itu sangat mungkin nyampe ke retracement 60 sampai 50 sampai 60. Di area sini tuh sangat mungkin ya. Di area sini 50 sampai sekitar 60 juga sangat mungkin. Kalau nggak percaya silakan cek chart dari Dogecoin sebelum-sebelumnya. Jadi yang perlu saya sampaikan daily range-nya sekarang untuk Dogecoin sedang mencari support. Support-supportnya yang udah saya sebut tadi ya, yang pertama. Kemudian yang mau saya sampaikan prospeknya gimana ke depan. Kalau saya sampaikan saat ini, Dogecoin masih mencari keseimbangan. Di dalam suatu pergerakan saham atau kripto, ketika dia sedang mencari keseimbangan, kita
biarkan dulu saja. Dia masih mencari keseimbang saat ini. Secara candlestick dia masih turun terus nih. Kita masih belum lihat, ini candlesticknya masih masih red Marubozu atau turunnya masih kuat, belum ada hammer, belum ada doji seperti itu. Jadi masih kuat sekali perlawanan market dengan volume juga yang masih sangat kencang. Jadi menurut saya jangan masuk dulu. Posisi saya tertinggi masuk itu sudah take profit ya di 93. Mungkin saya akan tertarik kalau sentuh 50 ke bawah, 50 retracement sampai ke 70-an. Berarti mulai 68, mulai 58 deh, mulai 58 sampai 42. Dengan catatan harus ada perlawanan, candle perlawanan atau candle yang berbentuk doji ataupun hammer. Seperti itu baru confirm untuk masuk ya. Jadi untuk sekarang jangan ambil posisi dulu, tapi lihat dulu sampai harganya stabil dan ada perlawanan, candle perlawanan, yaitu candle doji itu yang seperti ini ya, seperti ini, ataupun candle dari hammer ya, hammer yang seperti ini ya, ya kira-kira seperti itu. Demikian dari saya update untuk Dogecoin sampai saat ini teman-teman ya. Kita akan lihat beberapa saat ke depan, nanti kalau ada yang perlu saya update, saya akan update. Begitu dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.